ittiba Nabi. Kata ittiba itu memang disebut atau tersebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, ittibalah kepadaku, kepada Nabi. Dan ittiba kita kepada Nabi itu saya sering sebut sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, cinta yang bentuk yang utama. Mengenai cinta kepada Nabi itu juga disebut di dalam beberapa keterangan, di dalam beberapa hadis. Di antaranya yang sering saya sampaikan juga adalah hadis sahih riwayat Muslim. Ketika itu di dalam hadis itu ceritakan ada seorang Arab bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Hari kiamat itu pasti akan tiba. Ya, inna sa'ata atiyatun la raiba fi. Tidak ada keraguan, itu satu yang pasti. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat itu akan tiba. Nabi yang mulia alih-alih menjawab, dia balik bertanya kepada orang ini, ma'adatalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat itu? Nah, apa jawab orang ini? Orang ini kemudian menjawab, apa yang dia sudah siapkan untuk menyongsong hari kiamat itu hubballah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar itu, menarik apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi kepada orang itu, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Di mana posisi Nabi di akhirat kelak? Pasti di surganya Allah, tidak mungkin di tempat lain. Itu artinya Nabi ingin mengatakan kepada orang itu, dan sesungguhnya juga kepada kita atau kepada siapapun setelah kita, jika mencintai Nabi, di akhirat nanti akan bersamanya di surganya Allah. Karena itulah maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita ini betul-betul cinta kepada Nabi dengan bentuk cinta yang atau bentuk perwujudan cinta yang utama, yaitu ittiba kepada Nabi. Itu ittiba dengan ittiba yang benar, hakul ittiba, begitu istilah Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi itu. Apa yang dimaksud dengan hakul ittiba? Ittiba yang hak itu, kata beliau, mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi, jadi mengikutinya di dalam perintah dan larangan Allah. Dan kata beliau, siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak ittiba, atau dia ittiba tapi tidak dengan ittiba yang benar-benar atau hakul ittiba, kata beliau, fahuwa kadzib, maka orang ini dusta gitu. Nah, ittiba dalam bentuk apa? Ittiba dalam dua bentuk yang paling pokok dari diri kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Yang pertama adalah dalam cara berpikir, dan yang kedua di dalam cara bertindak. Karena manusia itu dinilai dari dua hal itu, dari cara berpikirnya yang akan berpengaruh pada cara bertindaknya, dan dari cara bertindaknya itu sendiri. Itu. Nah, seorang muslim mestinya dia berpikir mengikuti ajaran Nabi, mengikuti ajaran Islam. Apakah ada orang Islam ini hari dia berpikir tidak berdasar ajaran Nabi? Kita bisa lihat di kiri kanan kita. Tak sedikit dia muslim tetapi dia berpikir sekuler, baik bercorak kapitalis maupun sosialis, bahkan komunis. Ya. Tidak boleh lupa bahwa ketua umum Partai Komunis Indonesia yang pertama dulu namanya Semaun, muslim dia. Bahkan sebelumnya itu anggota Syarikat Islam. Jadi bagaimana bisa dia itu muslim tapi dia berpikir sekuler, sosialis, bahkan komunis? Itu menunjukkan bahwa muslim satu hal, tetapi bagaimana cara berpikirnya itu hal yang kedua. Dan kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi harus memastikan bahwa kita ini berpikir mengikuti ajaran Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perilaku, mestinya seorang muslim
dia berperilaku juga mengikuti ajaran Nabi, menjadikan Islam atau syariahnya itu sebagai tolok ukur atau sebagai mikyas di dalam amalnya. Nabi mengatakan halal, kita bilang halal. Nabi mengatakan haram, kita bilang haram. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Begitu seterusnya, ya. Termasuk di dalam muamalah, dalam ekonomi, politik, ya. Misalnya dalam politik, Nabi itu dalam keseluruhan hidupnya itu berpolitik selalu berdasar Islam dan untuk tujuan Islam. Nah, kalau kita ini sebagai seorang muslim, sudahlah dia itu berpikir tidak berdasar ajaran Islam, kemudian dia berbuat atau bertindak juga tidak berdasarkan Islam, dia itu ittiba kepada siapa? Kalau dia tidak ittiba kepada Nabi, bagaimana dia bisa berharap bersama Nabi di akhirat kelak itu? Karena itulah maka soal ittiba itu penting sekali untuk kita pahami. Dan soal ittiba ini pula yang membuat kita sebagai seorang muslim itu mengerti, memahami untuk apa kita hidup. Ini sesuatu yang amat sangat fundamental gitu. Mengapa? Karena justru hal inilah yang sekarang ini menjadi persoalan besar di banyak negara, khususnya mereka-mereka yang sudah sangat lama hidup di dalam tatanan yang materialistik, yang sekularistik gitu. Kehilangan makna hidup, kehilangan arah hidup, dan itu akan berdampak sangat serius pada seluruh aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang menurut kita itu sesuatu yang sangat jelas. Itu kalau orang Jawa bilang itu cetowelo-elo, tapi bagi mereka itu bisa kabur. Apa contohnya? Contohnya soal pernikahan. Mereka sampai kemudian mempertanyakan, untuk apa sih menikah kalau menikah itu membuat dia susah? Kemudian untuk apa menikah punya anak kalau anak itu merepotkan? Gitu. Malam harus bangun, mengganti popok, menyusui, segala macam. Itulah yang membuat mereka akhirnya menjauhi pernikahan. Kalaupun nikah, mereka tidak mau punya anak. Maka berkembanglah apa yang disebut free child marriage itu. Karena menganggap bahwa anak itu merepotkan. Dan itu ternyata berdampak sangat serius. Di Jepang, di Korea, angka pertumbuhan penduduk itu terus menurun. Di Jepang beberapa tahun yang lalu itu angka kelahiran kurang lebih sekitar 2 juta. Turun menjadi 1,5, turun lagi 1 juta, turun lagi 700.000. Dan terakhir saya baca itu kurang lebih sekitar 500.000. Sementara yang ada makin hari makin tua. Dan itu yang membuat angka populasi penduduk Jepang itu turun drastis dari 135 juta beberapa tahun lalu, sekarang tinggal 125. Ada banyak SD, SMP, SMA yang kosong, ada 10 juta rumah yang tak berpenghuni. Jadi sangat serius dan mereka cemas sekali. Mengapa? Karena ini soal tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kalau kita perlu manusia berumur 30 tahun, berapa waktu diperlukan untuk menghasilkan orang berumur 30? Ya 30 tahun. Tidak bisa disegerakan. Sebagaimana kalau kita bikin produk-produk fabrikasi kan bisa dikebut. Kalau ini kan tidak bisa. Cemas sekali. Dan itu semua berpangkal pada apa? Berpangkal pada hilangnya makna dan tak jelasnya atau kaburnya arah hidup. Yang itu kalau kita coba telusuri itu berpangkal pada hilangnya panutan, arah. Ya, disitulah ittiba Nabi itu memiliki makna yang sangat dalam, bukan hanya dalam kehidupan personal, tapi juga dalam kehidupan komunal, bahkan juga dalam kehidupan yang lebih besar lagi, dunia sebenarnya. Baik. Berarti kan kita melihat bahwa ittiba itu sesuatu yang penting untuk umat Nabi. Kalau kita tarik benang merahnya, Ustaz, apa sih yang menyebabkan bangsa dan khususnya umat Islam ini jauh dari ittiba yang tadi Ustaz? Iya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa jauhnya mereka dari pendidikan yang benar. Mengapa? Karena jika ada satu aspek kehidupan yang akan memberikan warna atau mempengaruhi warna kehidupan seseorang, tak lain itu adalah pendidikan. Nah sekarang kalau pendidikan itu pendidikan berasas materialisme, sekularisme,
tidak mengenalkan kepada mereka sakofa Islam, tidak mengenalkan kepada mereka apa yang disebut sebagai arah kehidupan yang benar. Kalau dalam bahasa kita itu al-uqdatul kubra, simpul besar. Min aina ji'na, dari mana kita berasal, limada, untuk apa kita hidup, ilainal masir, kemana kita akan kembali. Maka pada akhirnya mereka menjadi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, titik-titik penting apa yang harus mereka pegang. Mereka jauh dari sakofa, mereka jauh dekat dari sumber sampainya sakofa Islam kepada kita, yaitu Nabi Muhammad. Walhasil akhirnya mereka kehilangan nilai-nilai dasar dalam kehidupan ini. Ketika nilai dasar itu hilang, maka mereka menjadi seperti anai-anai yang dia ditiup oleh angin, bergerak kemanapun bergantung angin itu membawa dirinya. Itu disitulah ittiba itu makin jauh dari pikiran mereka, karena mereka tidak mengenal untuk apa ittiba itu atau kenapa harus ittiba kepada Nabi. Wong Nabi saja tidak dikenal. Nabi itu didudukkan seperti halnya tokoh-tokoh rekaan, seperti sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal Nabi itu kan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Wong Nabilah yang menyampaikan risalah kepada kita. Dan ketika kita melaksanakan atau memahami, meyakini dan melaksanakan risalah itu, maka seperti Nabi itu ada di dalam diri kita gitu. Karena ajaran itulah yang kita pahami ini hari gitu.